Arman adalah seorang pria berusia 40-an, dengan perawakan sederhana namun tegap. Ia hidup di pinggiran kota bersama istri dan dua anak mereka, dalam rumah kecil yang nyaman namun jauh dari mewah. Setiap hari, Arman bekerja sebagai tukang servis elektronik, memperbaiki peralatan rumah tangga dari tetangga dan pelanggan yang mengenal baik keahliannya. Pekerjaannya tidak selalu stabil, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya. Seperti kebanyakan pria pekerja keras, Arman bukanlah orang yang banyak bicara tentang perasaannya. Ia lebih suka menyimpan kegelisahan dan kelelahan dalam dirinya sendiri. Setiap pagi, sebelum pergi bekerja, ia hanya mengambil sedikit uang dari dompetnya, yang mana cukup untuk membeli bensin dan kebutuhan kecil selama perjalanan. Makan siang sering ia lewatkan, memilih untuk berpuasa agar bisa lebih menghemat pengeluaran, namun, akhir-akhir ini, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Setiap kali ia membuka dompet, uang di dalamnya seolah tidak pernah habis. Padahal, ia yakin sudah menggunakan uang untuk berbagai keperluan selama beberapa hari terakhir. Jumlah uang di dalam dompet seharusnya berkurang, tapi kenyataannya, uang itu seperti tetap ada, atau malah bertambah. Sungguh kejadian yang tidak bisa dinalar dengan akal sehat manusia. Awalnya Arman mencoba tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Mungkin saja ia lupa menghitung pengeluarannya dengan teliti. Mengingat laki-laki memang sering salah saat mengatur keuangan. Namun, lama-kelamaan, rasa penasaran itu semakin tumbuh. Pasti ada sesuatu yang tidak beres, pikirnya. Dan ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Suatu sore, setelah selesai bekerja, Arman duduk di ruang tamu sambil menghitung uang di dompetnya. Ia berusaha mengingat-ingat semua pengeluaran yang sudah ia lakukan selama sepekan terakhir. Rasanya, tidak mungkin uang di dompetnya masih ada sebanyak ini. Bahkan gaji bulanannya sudah diserahkan penuh kepada Dina untuk kebutuhan rumah tangga. Bagaimana bisa masih ada uang tersisa? Tapi karena ia cukup lelah, Arman memilih untuk mengubur rasa penasarannya itu sekali lagi. Keesokan harinya, Arman memutuskan untuk memeriksa rekening banknya. Ia ingin memastikan apakah ada transaksi yang terlewat, atau mungkin ia salah hitung saat mengatur gajinya bulan lalu. Setelah berjam-jam memeriksa, hasilnya tetap sama. Tidak ada uang tambahan di rekening, dan semua transaksi terlihat seperti sebagaimana seharusnya. Semua pendapatannya sudah digunakan untuk keperluan sehari-hari. Kebingungan ini semakin membuat Arman gelisah. Tidak ada yang tampak mencurigakan, tapi uang itu tetap ada di dompetnya, bahkan bertambah tanpa alasan yang jelas. Ia memutuskan untuk membiarkan hal itu sementara waktu, berharap semuanya akan terjawab dengan sendirinya. Hingga suatu pagi, saat Arman bersiap untuk berangkat kerja, ia melihat sesuatu yang tidak biasa. Dilihatnya Dina yang tengah berdiri di samping meja tempat Arman meletakkan dompetnya. Kemudian istrinya tersebut menyelipkan beberapa lembar uang ke dalam dompetnya. Awalnya, ia tidak yakin dengan apa yang dilihatnya. Namun, ia merasa perlu untuk menanyakan hal itu. Dina, tadi aku lihat kamu memasukkan uang ke dalam dompetku. Kenapa? Tanyanya dengan nada bingung. Namun tidak menuduh. Dina tampak terkejut sejenak, namun kemudian tersenyum lembut. Aku tidak bermaksud apa-apa, Mas. Aku cuma ingin memastikan kamu punya cukup uang untuk kebutuhan sehari-hari. Aku tahu kamu sering tidak makan siang dan lebih memilih puasa, karena kamu terlalu hemat. Aku hanya ingin kamu bisa menikmati makan di luar saat kamu lapar, tanpa harus menunggu pulang ke rumah. Arman terdiam. Ia tidak pernah membayangkan bahwa istrinya memperhatikan setiap detail kecil dari kebiasaannya. Dina selalu tahu bahwa Arman sering menghemat untuk keluarganya, namun ternyata ia juga tahu bahwa Arman kerap menahan lapar demi tidak mengeluarkan uang lebih banyak. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Tanya Arman, suaranya sedikit gemetar, tersentuh oleh perhatian istrinya. Dina menghela napas panjang. Aku cuma tak mau kamu merasa terbebani. Kamu sudah bekerja keras. Mas, aku ingin membantu dengan cara yang aku bisa. Walaupun hanya sekedar menyelipkan uang kecil di dompetmu. Setelah mendengar penjelasan Dina, hati Arman terasa hangat. Ia merasa bersyukur memiliki istri yang begitu perhatian dan penuh cinta. Ternyata, selama ini, Dina tidak hanya mengelola keuangan rumah tangga dengan baik, tapi juga diam-diam memperhatikan kebutuhan kecil Arman, yang sering ia abaikan karena tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Sejak saat itu, Arman mulai lebih terbuka dengan Dina tentang apa yang ia rasakan. Ia sadar, sebagai suami, ia tak perlu menanggung semua beban sendirian. Perhatian kecil seperti yang dilakukan Dina membuat Arman merasa dihargai,
Meskipun itu hanya berupa lembaran uang di dompet, ada satu pelajaran besar yang Arman petik dari kejadian ini, yaitu di balik setiap hal kecil yang ia lakukan, ada cinta dan pengorbanan tak terlihat dari orang-orang terdekatnya. Dina telah menunjukkan bahwa cinta tidak selalu perlu diungkapkan dengan kata-kata atau tindakan besar. Terkadang, cinta hadir dalam bentuk perhatian kecil yang mungkin tampak sederhana, namun memiliki makna mendalam. Sejak saat itu, hubungan antara Arman dan Dina semakin kuat. Mereka belajar bahwa dalam sebuah pernikahan, dukungan satu sama lain tidak selalu harus terlihat jelas. Terkadang, cinta hadir dalam bentuk perhatian-perhatian kecil yang mengisi kekosongan tanpa disadari. Arman dan Dina kini lebih sering berbicara tentang perasaan mereka, berbagi cerita tentang kesulitan dan kebahagiaan yang mereka alami setiap hari. Uang di dompet Arman tidak lagi menjadi misteri yang membuatnya bingung. Sebaliknya, ia menyadari bahwa uang itu adalah simbol dari kasih sayang istrinya, yang selalu ada untuk mendukungnya. Meskipun dalam hal-hal yang tampak sepele kini, Arman lebih sering menggunakan uang tersebut untuk membeli makanan di luar saat jam makan siang. Lalu ketika ia pulang, ia akan membawa sesuatu untuk Dina dan anak-anaknya, sebagai tanda cinta dan terima kasih. Sungguh rejeki yang sangat berlimpah memiliki keluarga seperti ini. Waktu berlalu, dan Arman mulai merasa bahwa kebahagiaan keluarganya tidak hanya terletak pada uang atau materi semata, tetapi pada rasa saling memahami dan keikhlasan untuk berkorban demi satu sama lain. Dina yang selalu diam-diam menyelipkan uang di dompetnya adalah bukti nyata bahwa cinta tumbuh subur dalam tindakan-tindakan kecil yang mungkin tak terlihat. Pada suatu malam setelah makan malam bersama, Arman memutuskan untuk berbicara lebih serius dengan Dina. Mereka duduk di teras rumah yang sederhana, memandangi langit malam yang cerah dengan bintang-bintang yang berkelip. Arman merasa bahwa sudah waktunya untuk mengungkapkan apa yang ada di pikirannya sejak peristiwa dompet ajaib itu terjadi. Selama ini aku selalu berpikir bahwa aku harus menanggung semua beban sendirian. Aku ingin melindungi kamu dan anak-anak dari segala kesulitan, terutama soal uang. Tapi aku sadar, kamu juga sudah banyak berkorban untuk kita. Arman membuka pembicaraan dengan nada rendah. Dina tersenyum lembut, mengelus tangan suaminya. Mas, aku tahu kamu selalu ingin yang terbaik untuk keluarga kita. Tapi kita ini tim. Kita harus saling bantu. Bukan? Arman mengangguk, tersentuh oleh kata-kata istrinya. Ia merenung sejenak, memikirkan semua pengorbanan yang Dina lakukan tanpa pernah meminta imbalan. Dari mengurus rumah tangga, merawat anak-anak, hingga diam-diam menyelipkan uang ke dalam dompetnya. Aku ingin kamu tahu, aku sangat bersyukur punya kamu. Aku selalu merasa jadi pria yang paling beruntung karena kamu selalu ada. Bahkan dalam hal-hal kecil yang sering aku abaikan, mereka berbicara panjang lebar malam itu, berbagi perasaan, kekhawatiran, dan harapan untuk masa depan. Percakapan itu menumbuhkan rasa kebersamaan yang lebih dalam antara mereka. Keduanya sepakat untuk lebih sering terbuka satu sama lain, saling mendukung tidak hanya dalam hal materi, tapi juga dalam perhatian, cinta, dan pengertian. Setelah momen kejujuran itu, Arman dan Dina mulai merencanakan keuangan keluarga dengan lebih baik. Dina tidak lagi diam-diam menyelipkan uang di dompet Arman, tetapi mereka mulai mengalokasikan uang dengan lebih transparan. Setiap bulan, mereka duduk bersama untuk memeriksa pengeluaran dan merencanakan masa depan, terutama untuk pendidikan anak-anak mereka. Selain itu, Arman juga memutuskan untuk lebih memperhatikan kesehatannya. Dina selalu khawatir tentang kebiasaannya yang sering melewatkan makan siang. Jadi kini Arman selalu membawa bekal sederhana yang dibuat oleh Dina. Bukan hanya soal makanan, tapi itu juga adalah wujud cinta yang Dina berikan setiap hari. Sementara itu, usaha servis elektronik yang dijalankan Arman juga semakin berkembang. Ia mulai mendapatkan lebih banyak pelanggan karena reputasinya sebagai tukang servis yang jujur dan terampil. Beberapa kali, ia menerima tawaran proyek yang lebih besar dari biasanya. Dengan tambahan penghasilan ini, mereka mulai menabung lebih banyak untuk masa depan anak-anak mereka. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Suatu hari, Arman mengalami kecelakaan kecil saat bekerja. Sebuah mesin cuci yang sedang ia perbaiki jatuh menimpa kakinya. Cedera itu membuatnya harus beristirahat selama seminggu, dan ini berarti tidak ada penghasilan masuk dari pekerjaannya. Pada awalnya, Arman merasa cemas. Ia takut cedera ini akan mengganggu keuangan keluarga. Namun, Dina kembali menunjukkan keteguhannya. Dengan tenang, ia mengingatkan Arman bahwa mereka telah menyisihkan tabungan untuk keadaan darurat seperti ini. Selain itu, Dina juga mengambil inisiatif untuk mencari pekerjaan sampingan,
Seperti membuat kue pesanan untuk tetangga atau membantu menjahit pakaian selama masa pemulihannya, Arman merasakan betapa berharganya dukungan Dina. Ia sadar bahwa bukan hanya dia yang bekerja keras untuk keluarga, tapi juga Dina yang dengan caranya sendiri selalu siap mengisi kekosongan saat ia tidak bisa. Mereka kembali belajar bahwa cinta dan kebersamaan mereka lebih kuat daripada segala ujian yang datang. Setelah seminggu beristirahat, Arman mulai pulih dan kembali bekerja. Cedera yang ia alami membawa pelajaran besar baginya, bahwa pentingnya saling mendukung dalam segala situasi, baik suka maupun duka, adalah fondasi dari keluarga yang kuat. Arman dan Dina kini semakin bersatu. Mereka sudah melewati berbagai ujian bersama, mulai dari masalah keuangan hingga kesehatan, namun cinta mereka tetap utuh. Setiap hari mereka terus berjuang, bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk masa depan anak-anak mereka. Uang di dompet Arman mungkin tak lagi menjadi misteri, tetapi sekarang, setiap kali ia membuka dompetnya dan melihat uang di sana, ia selalu teringat akan perhatian dan cinta Dina. Uang itu bukan sekadar lembaran kertas, melainkan simbol dari pengorbanan, cinta, dan harapan yang terus mereka bangun bersama. Kini, kehidupan Arman dan Dina berjalan lebih tenang. Meskipun mereka masih hidup sederhana, mereka tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari seberapa banyak uang yang mereka miliki, melainkan dari seberapa besar cinta yang mereka bagi. Keluarga kecil mereka adalah segalanya, dan setiap hari adalah kesempatan baru untuk saling mendukung dan mencintai. Arman terus bekerja keras, tetapi kini dengan keyakinan yang lebih besar. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, Dina selalu ada di sisinya, tidak hanya sebagai istri, tapi juga sebagai sahabat dan partner dalam kehidupan. Mereka sudah berjanji untuk terus melangkah bersama, menghadapi setiap tantangan dengan senyuman dan hati yang penuh cinta. Seiring berjalannya waktu, anak-anak mereka tumbuh dengan baik. Arman dan Dina selalu mengajarkan nilai-nilai kebersamaan dan kasih sayang kepada mereka. Tidak ada yang lebih berharga bagi mereka daripada melihat anak-anak mereka tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta dan perhatian. Dan akhirnya, mereka sadar bahwa selama cinta tetap ada, mereka tidak perlu khawatir tentang apapun. Cinta itulah yang membuat hidup mereka, meskipun sederhana, menjadi penuh keajaiban. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.